Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan muafian li ni'amih mukafian li mazidih. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa junudih amma ba'd. Ikhwanul kiram wal kiramah, hadirinul hadirat, kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita sudah masuk pada hari yang ke-25 dari bulan Syawal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap menjadikan kita sebagai orang yang bersyukur dan bertakwa kepadanya. Amin ya mujibat doa isailin. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan ini Allah telah mentakdirkan terkadang ada yang menjadi rakyat, tetapi ada juga yang menjadi pemimpin. Jadi ada rakyat di satu sisi dan ada pemimpin di sisi yang lain. Ra'iyah wa ra'in. Sebab itulah Rasulullah SAW telah menyatakan, setiap kalian adalah pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Dan setiap pemimpin akan ditanya, diminta pertanggungjawabannya terhadap siapa yang dipimpinnya. Karena itu pemimpin yang terbesar adalah pemimpin dari sebuah negara yang memimpin rakyatnya. Betapa besar pahala orang yang menjadi pemimpin tersebut, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan salah satu yang nanti diberikan naungan oleh Allah di hari akhirat adalah pemimpin yang adil. Tetapi ingat bahwa kalau seandainya pemimpin tersebut tidak memberikan nasihat kepada rakyatnya, bahkan ia melakukan tipuan kepada rakyatnya, tidak mengurus dengan benar-benar rakyatnya, maka hal inilah yang menyebabkan pemimpin tersebut tidak mencium bau surga. Rasulullah SAW telah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Beliau menyatakan, "Ma min 'abdin istar'ahu Allahu ra'iyatan falam yahutha binasihatin illa lam yajid raihatal jannah." Tidak seorang hamba pun yang diberi kekuasaan oleh Allah untuk memimpin rakyatnya, lalu dia tidak memperhatikan mereka dengan nasihat, kecuali dia tidak akan mencium baunya surga. Jadi dia tidak mencium bau surga. Surga yang dapat tercium dari jarak yang sangat jauh bagi seorang pemimpin yang tidak mengarahkan, tidak memberikan nasihat, tidak membimbing jalan rakyatnya kepada jalan yang benar, kepada jalan Allah, kepada jalan agama syariat Allah, kepada jalan perintah dan larangan Allah. Maka tipe pemimpin yang pertama ini pemimpin yang tidak mencium bau surga. Kemudian tipe pemimpin yang tidak mencium bau surga yang kedua adalah sebagaimana hadis Rasulullah SAW. Rasulullah SAW menyatakan, "Ma min walin yali ra'iyatan minal muslimina fayamutu wa huwa ghashun lahum illa harramallahu alaihil jannah." Tidak ada seorang penguasa pun yang memerintah kaum muslim lalu dia mati sedang dia dalam keadaan menipu rakyatnya tersebut, kecuali Allah mengharamkan baginya surga. Bukan hanya tidak mencium bau surga, tapi Allah haramkan surga kepada pemimpin pada tipe yang kedua ini. Dia menipu rakyatnya. Dia melakukan sesuatu yang rakyatnya tidak ridho kepadanya.
dia mengambil harta milik umum yang seharusnya dibagikan kepada rakyatnya. Bahkan bisa jadi wakaf yang sudah diwakafkan oleh kaum muslimin dia ambil untuk kepentingan pribadi. Harta yang dia gunakan dan itu merupakan fasilitas negara, dia manfaatkan secara pribadi. Dan termasuk juga hal-hal yang lain yang menyebabkan itu bahagian dari tipuan kepada rakyatnya. Maka tipe pemimpin yang kedua ini bahkan bukan hanya tidak mencium bau surga, tapi Allah haramkan surga kepadanya. Tipe pemimpin kedua. Selanjutnya, tipe pemimpin yang ketiga, Rasulullah SAW menyatakan, "Ma min amirin yali amrul muslimina thumma la yajhadu lahum wa yansahu illa lam yadkhulu ma'ahumul jannah." Tidaklah seorang pemimpin yang memerintah kaum muslim lalu dia tidak bersungguh-sungguh mengurus mereka dan tidak tulus menasihati mereka, kecuali dia tidak akan masuk surga bersama dengan mereka. Jadi tipe pemimpin yang ketiga ini adalah tidak bersungguh-sungguh mengurus mereka. Ada rakyat yang menganggur, tidak dia urus. Ada rakyat yang miskin, tidak dia urus. Ada rakyat yang memiliki kepentingan dan seharusnya ia urus, dia abaikan. Maka tipe pemimpin yang ketiga ini juga tidak akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Hadirinul hadirat, kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pemimpin-pemimpin yang tadi sudah disebutkan bahwa dia tidak menunjukkan jalan yang benar kepada rakyatnya, bahkan bisa jadi dia menunjukkan jalan yang sesat kepada mereka, tidak menunjukkan jalan supaya rakyatnya bertakwa kepada Allah, supaya rakyatnya patuh dan tunduk hanya kepada Allah, patuh dan tunduk hanya kepada perintah dan larangan Allah. Tetapi bahkan dia menjauhkan rakyatnya dari perintah dan larangan Allah. Itu pemimpin yang tidak mencium bau surga. Dan bahkan Allah haramkan surga bagi seorang pemimpin yang menipu rakyatnya, menipu orang yang seharusnya dia urus dengan baik-baik, dia sayangi rakyatnya. Tetapi apa yang terjadi? Hal-hal yang seharusnya diberikan kepada rakyatnya, dia ambil untuk pribadinya, dia ambil untuk keluarganya, dia ambil untuk kelompoknya saja, dan kemudian mengabaikan urusan rakyat. Harta milik umum yang seharusnya digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat, atau bahkan harta rakyat diambil untuk kepentingan dirinya, keluarganya, atau kelompoknya saja. Dia telah melakukan tipuan kepada rakyat. Allah haramkan surga bagi pemimpin yang seperti ini. Dan bahkan jika pemimpin lalai mengabaikan urusan rakyat, rakyat dibiarkan dalam keadaan miskin, rakyat dibiarkan mengurus urusannya masing-masing tanpa ada campur tangan dari seorang pemimpin. Pemimpin hanya mendapatkan gaji, pemimpin hanya berpoya-poya, pemimpin hanya mengurusi kemaslahatan dirinya, keluarganya, atau kelompoknya saja. Dia tidak bersungguh-sungguh untuk memimpin rakyatnya, maka pemimpin tipe seperti ini tidak akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di akhirat nanti tipe pemimpin seperti itu disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, likulli ghadirin liwa'un yaumal qiyamati yurfa'u lahu biqadri ghadrihi ala wala ghadira a'damu ghadran min amirin ammatin.
setiap pengkhianat memiliki panji pada hari kiamat yang diangkat sesuai kadar pengkhianatannya. Ingatlah, tidak ada pengkhianat yang lebih besar pengkhianatannya dari pemimpin masyarakat. Maka pemimpin seperti itu adalah pemimpin pengkhianat yang tidak akan mencium bau surga. Allah haramkan surga kepadanya. Bahkan dia termasuk orang yang telah dijamin untuk masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Demikian, Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.